الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Mereka itu diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan Allah, dan mereka diliputi kehinaan, kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Para pendengar sekalian, yang memprihatinkan ada kata zillah, kehinaan, sehingga bisa saja seseorang itu diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, apabila memang seorang hamba itu tidak mau melakukan interaksi yang baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Karena itulah tadi, supaya tidak diliputi kehinaan dan kemudian masih menjadi orang-orang yang mulia, dan yang itulah yang harus kita raih, adalah bagaimana tetap menjaga, berpegang teguh kepada habluminallah dan habluminannas. Nah, habluminallah ini tidak lain adalah yang terus secara rutin, secara istiqomah menjauhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan yang syarat utama adalah la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah. Sedangkan bagaimana tetap menjaga tali perjanjian dengan manusia adalah terus-menerus istiqomah juga dalam berbuat kebaikan dengan sesama manusia, termasuk juga dengan lingkungan sekitar kita. Bagaimana tidak, kita lihat 2-3 hari ini yang hujan begitu derasnya, banyak di daerah-daerah terutama Malang Selatan ini yang rumah sudah tenggelam, hanya tinggal atapnya saja, kemudian tanah-tanah menjadi longsor, dan semuanya itu tidak lain juga diakibatkan dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan untuk menjaga habluminannas ini juga tidak lepas harus bagaimana hati kita tetap kita jaga dari hal-hal kedengkian, hasud, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa kehidupan orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa meraih kemuliaan tidak lain adalah secara habluminallah itu tidak berbuat kesyirikan, dan kepada sesama manusia menjaga hati agar tidak mempunyai sifat hasud. Nah, ternyata para pendengar sekalian, kalau kita lihat di dalam kehidupan manusia ini, ada manusia yang pertama, dia memang sudah tidak syirik dan juga tidak punya sifat hasud. Dan semoga ini kita lah yang termasuk di dalamnya. Ada juga seseorang yang sudah bisa menjaga ubudiyahnya, tidak syirik, tetapi ternyata hatinya masih tersimpan hasud sesama manusia, bahkan kadang di dalam keluarga sendiri dengan sanak kerabat. Sedangkan ada lagi orang-orang yang betapa diliputi kerendahannya karena untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kenikmatan, kesenangan dunia, ya dia menyatu atau meminta kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkannya kepada yang lain selain Allah.
kesyirikannya semakin menjadi-jadi karena di dalam hatinya ada hasud, tidak senang melihat orang bahagia. Maka itu dengan segala cara apa saja dia upayakan, walaupun itu tadi sampai kemudian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan itu. Sedangkan ada lagi seseorang, ya, walaupun hatinya memang bersih, tidak ada kedengkian, hasud sedikit pun kepada yang lain, tetapi ini untuk wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Dan kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Nah, para pendengar sekalian, inilah kebohongan yang besar yang dilakukan kebanyakan manusia yang tidak sesuai dengan sumpah atau kesaksian yang dulu sebelum terlahir di alam arwah diucapkan itu, bahwa mengatakan qalu bala syahidna. Kami betul-betul menyaksikan bahwa Allah ini adalah Tuhan kami. Tetapi begitu terlahir adalah mereka menyatukan, bahkan meminta, memohon, berlindung kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya lah yang menjaga dengan kesempurnaannya, yang memberikan dengan segala rahman rahimnya, kemudian yang memenuhi kebutuhan manusia dengan segala kasih sayangnya. Tetapi begitu terlahir sampai kemudian ingin mendapatkan hajat kehidupannya, mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Karena itulah, karena dosa yang besar itulah, maka dikatakan bahwa innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang harus kita jaga ini tadi agar mendapatkan dan kita bisa meraih kemuliaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia adalah bagaimana kita tetap memegang dengan erat ya perwujudan daripada hablum minallah, dan perwujudan dari hablum minan nas ini adalah terus hati kita tak henti-hentinya kita sapu, kita gosok dari sifat-sifat hasud, kedengkian, tetap qanaah nerimo ing pandum dengan keyakinan penuh bahwa Allah memang memberikan segala sesuatu kepada manusia itu adalah sesuai dengan takaran yang seimbang, sesuai dengan keadaan manusia itu, dan juga tidak akan membebankan
sesuai dengan kemampuan masing-masing individu itu. Insya Allah, apabila hal ini di dalam segala situasi, kondisi, dan apapun masih tetap ada, dan kemudian di dalam kolbu kita terus lurus, betul-betul kita katakan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insya Allah, Allah akan tetap memberikan pada kita maqamah mahmudah, tempat yang tertinggi, dan itulah yang mendapatkan kemuliaan, dan itulah sisi-sisi yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam melakukan perwujudan habluminan nas ini adalah terus diupayakan kebaikan yang suka berbagi, saling menyenangkan dari hal-hal yang merupakan kebutuhan primer, yaitu tentang pangan, ya, yang sangat-sangat diharapkan dan dibutuhkan manusia itu setiap hari, setiap waktu, dan kita kemudian bisa ikut ambil bagian di sana, maka sungguh itulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan cinta Allah, maka kita akan bisa meraih kemuliaan itu. Insya Allah, insya Allah. Amin. Allahumma amin.